Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Nasaihul Ibad. Untuk kajian kali ini kita akan mengkaji makalah yang kedua. Wal maqalatu tsaniyatu qala an-nabiy alaihi salatu wassalam. Makalah yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama'il 'amilina." Wajib bagi kalian semuanya duduk bersama para ulama yang mengamalkan ilmunya. Artinya duduk untuk menimba ilmu, untuk mengkaji dari ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama. Kemudian yang kedua, wajib bagi kalian untuk mendengarkan ucapan ahli hikmah, yaitu al-alimina bidzatillah, ucapan orang-orang yang mengerti kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang sesuai antara ucapan dan tindakan mereka. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyiti binuril hikmah. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu yang bermanfaat. Dengan kita duduk belajar di hadapan para ulama, maka kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, di mana ilmu yang bermanfaat itu akan menghidupkan hati yang mati. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah. Dalam satu riwayat Imam Tabrani dari Abi Hanifah rahimahullah. Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah bersama orang-orang besar, orang-orang dewasa. Bertanyalah kepada para ulama. Bergaullah dengan ahli hikmah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin jalisul ulama'a wa sahibul hukama'a wa khalitul kubara. Dalam sebuah riwayat yang lain, duduklah bersama ulama, bertemanlah bersama ahli hikmah, dan bergaulah bersama orang-orang besar, orang-orang yang mempunyai kedudukan. Ay fa innal ulama'a salasatu aqsamin. Sesungguhnya ulama, orang-orang yang berilmu, itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala. Ulama, orang yang berilmu berkaitan dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama yang faham tentang hukum halal haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mereka-mereka inilah ulama yang berhak untuk memberikan fatwa, untuk mengeluarkan fatwa. Kemudian jenis ulama yang kedua adalah wal ulama'u bidzatillahi faqat, yaitu ulama yang makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wahum al-hukama, yaitu mereka adalah orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi mudakhalatihim tahdzibun lil akhlaq. Maka dengan cara bergaul dengan ulama-ulama ahli hikmah itu akan mengakibatkan
akhlak kita menjadi akhlak yang terpuji. Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah. Karena mereka ulama ahli hikmah itu bersinar hati-hati mereka disebabkan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Dan rahasia-rahasia ulama ahli hikmah itu menjadi bersinar dengan sinar-sinar keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis yang ketiga, wal ulama'u bil qismaini, yaitu ulama yang dia menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengerti ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jenis yang ketiga ini adalah wahum al-kubara. Mereka ini adalah orang-orang besar, orang-orang yang dewasa. Fa inna mukhalatata ahlillahi taksibu ahwalan saniyatan. Maka sesungguhnya bergaul, duduk bersama orang-orang besar yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan budi pekerti yang luhur, akan mendapatkan perilaku yang mulia. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana as-saharu wardi yatufu bi ba'dhi masjidil khaif. Ada sebuah riwayat bahwa Imam Sahar al-Wardi itu berkeliling di sebagian masjid-masjid yang ada di Khaif, yaitu yang ada di daerah Mina. Yatasaffahul wujuha. Maka yang dilakukan oleh Sahar al-Wardi itu melihat wajah-wajah. Faqila lahu. Jadi wajah-wajah semua orang dilihat oleh Sahar Wardi. Kemudian ada pertanyaan kepadanya. Ada seseorang yang bertanya kepadanya kaitannya kenapa dia melihat wajah-wajah orang-orang yang ada di sana. Faqala inna lillahi ibadan idza nadharu ila syakhsin aksabuhu sa'adatan. Maka dia menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai hamba-hamba. Ketika hamba-hamba itu melihat kepada seseorang, maka hamba-hamba itu akan mendapatkan kebahagiaan. Fa'ana atlubu dhalik. Saya mencari hal itu. Saya mencari sesuatu yang bisa menyebabkan saya mendapatkan kebahagiaan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i." Kata Nabi, akan datang suatu saat, suatu masa pada umatku, mereka sama menghindar dari para ulama dan dari para fuqaha. Fayabtalihimullahu bithalathi baliyatin. Ketika umatku sudah mulai menghindar dari ulama, menghindar dari fuqaha, menghindar dari orang-orang yang paham akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang terjadi kata Nabi? Allah akan memberikan cobaan kepada umatku dengan 3 hal. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Cobaan yang pertama yang akan diberikan kepada umatku yang menghindar dari ulama, Allah akan mengangkat keberkahan dari hasil usaha mereka, dari hasil pekerjaan-pekerjaan mereka. Karena mereka menghindar dari ulama, sehingga mereka ketika berusaha, ketika bekerja, mereka terjerumus dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah angkat keberkahan dari hasil usahanya. Kemudian yang kedua adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuasaan kepada umatku yang menghindar dari ulama, akan
diberikan kekuasaan itu kepada penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang berbuat aniaya, penguasa-penguasa yang membahayakan dan yang menyebabkan rakyatnya menjadi sengsara. Dikarenakan umatku sudah lari, sudah menghindar dari para ulama. Sehingga ketika umatku menentukan pilihan untuk memilih penguasa, maka akan dipilihlah penguasa-penguasa yang tidak faham akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Bahaya yang ketiga, ketika umatku sudah mulai menghindar dari para ulama dan para fuqaha, maka mereka akan keluar dari dunia ini, yakni akan meninggal dunia dalam keadaan tidak menetapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, alias meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal tidak membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, ini yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika umatnya pada suatu saat nanti sudah menghindar dari ulama, menghindar dari fuqaha. Maka hendaklah kita waspada ketika diri kita sudah mulai menghindar dari ulama. Maka kita harus sadar bahwa kita perlu untuk duduk bersama ulama, untuk menimba ilmu-ilmu dari para ulama, agar kita terhindar dari cobaan-cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.